Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya disebut Rahim, PM 21711077 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau meresum materi dasar-dasar jurnalistik, dan saya akan menjelaskan komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa: yang pertama, komunikator dalam komas; yang kedua, komunikasi dalam komas bersifat heterogen; yang ketiga, pesannya bersifat umum. Pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukkan kepada orang kelompok tertentu. Yang keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Fungsi-fungsi media massa: yang pertama, pengawas atau pencarian informasi diri; yang kedua, pengembang diri; yang ketiga, fasilitas dalam hubungan sosial; yang keempat, substitusi dalam hubungan sosial; yang kelima, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan; yang keenam, membantu melegakan emosi atau afeksi; yang ketujuh, bagian dari kehidupan ritual rutin. Pekerjaan seorang jurnalis adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan aktivitas mencari atau menyimpan dan menyiarkan berita, mengumpulkan berita, serta menulis pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik. Pada dasarnya, inilah kerja seorang jurnalis: mencari informasi, meliputi, dan memproduksi berita untuk disebarkan ke masyarakat. Dasar-dasar jurnalistik. Bahasa jurnalistik biasanya disebut dengan bahasa vers, yaitu merupakan salah satu dari ragam bahasa yang dikenal di bidang tulis-menulis. Bahasa jurnalistik menggunakan bahasa baku. Sifatnya bahasa jurnalistik singkat atau padat, menarik, lancar, dan sederhana, lugas dan jelas. Bahasa jurnalistik: jurnalis atau wartawan menulis sesuai fakta, tidak menulis opini, mengandung inovatif, persuasif, dan bisa dipahami. Karakter bahasa jurnalistik yaitu pengembangan kata mubazir dalam kalimat, reduksi, menghindari dari penemputan kata akan membuat kalimat boros. Bahasa jurnalistik singkat, itu langsung pada pokok masalah, tidak bertele-tele. Itu yang kedua, padat. Bahasa jurnalistik berarti syarat akan informasi. Yang ketiga, lugas. Lugas itu tidak ambigu, jelas, mudah ditangkap, tidak berbaur kabur. Jernih, tidak menyembangkan sesuatu. Menarik, artinya mampu membangkitkan minat. Demokrasi, tidak mengenai tingkatan pangkat kasta. Ada karakteristik bahasa baku. Dalam aktivitas jurnalistik sangat perlu menggunakan bahasa baku. Perubahan yang terjadi dalam bahasa populer: yang pertama, pemekaran atau perluasan makna. Pemekaran atau perluasan makna merupakan perubahan makna pada sesuatu kata yang terjadi. Misalnya, kamu berlayar dengan feri untuk mencapai kampung di seberang sungai. Nah, kata berlayar tersebut menunjukkan adanya cakrawala sosial budaya yang sekian luas. Menyimpan makna. Menyimpan makna merupakan proses perubahan makna yang menyebabkan makna sekarang lebih sempit dari makna yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada liputan pendek. Ini menceritakan tentang kita mensiarkan berita. Liputan pendek adalah langkah pertama sejarah dalam melakukan jurnalisme. Berita pendek idealnya model berita pendek 1 dan 3 alinea hanya diterapkan untuk breaking news. Liputan langsung, yaitu liputan yang ditampilkan tidak menurut piramida terbalik. Awal liputan bagi calon jurnalisme: dengan meliputi rapat diskusi atau jurnalisme vers. Langkah-langkah melakukan liputan: rencanakan ide liputan dulu, habis itu riset pendek dan mencari informasi terkait. Selanjutnya, tentukan fokus cerita. Tanya pada diri Anda sesuai daftar pertanyaan. Nah, di sini ada liputan investigasi, yaitu jurnalisme warga, dalam bahasa Inggris citizen journalist. Dalam jenis jurnalis ini praktik pencarian berita yang dilakukan oleh warga.
Sini ada jenis-jenis berita. Yang pertama, straight news, artinya berita langsung. Yang kedua, features news, atau disebut berita kisah. Yang ketiga itu in-depth news, berita mendalam. Urgensi, nilai berita. Netralis dalam pekerjaan. Media massa. Yang pertama, keberimbangan artinya semua pihak diberikan kesempatan. Yang kedua, ketidakpahaman. Media harus memberikan tempat yang sama dengan pandangan yang berbeda. Syarat-syarat nilai berita. Syarat-syarat nilai berita tertentu terjadwal. Yang kedua, berita incidental. Berita terjadwal. Berita yang sudah dijadwalkan ada pada setiap periode atau waktu tertentu. Sedangkan berita incidental, berita yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali. Bahasa baterai yang biasanya dilakukan oleh seorang jurnalis. Belajar tidak perlu bentuk. Angka-angka itu diperoleh dari sejak pendapat Yogun yang diadakan sehari-hari setelah pemeriksaan hukum atas kematian David Kelly. Diistirahatkan selama 10 hari. Ragam bahasa jurnalistik, bahasa baku dan bahasa populer. Karakteristik bahasa baku. Dalam aktivitas jurnalistik sangatlah perlu menggunakan bahasa baku, karena perubahan yang terjadi dalam bahasa populer. Yang pertama, pemekaran atau perluasan waktu. Yang ketiga, penyempitan makna. Yang keempat, prayogi. Yang kelima, ameliorasi. Yang keenam, simestasia. Yang ketujuh, asosiasi. Inilah materi jurnalistik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.